I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got Timnas Indonesia di bawah komando Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI dikritisi oleh Bung Toel. Timnas Indonesia zaman Erick Thohir saat ini digadang-gadang sebagai generasi emas. Namun Bung Toel menyanggahnya. Meskipun Bung Toel tak menampik bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir cukup jeli melihat potensi para penggawa Timnas Indonesia yang baru saja mengalahkan China Taipei 9-0 dan Turkmenistan 2-0 di babak kualifikasi Piala Asia tempo hari. Namun Bung Toel menegaskan bahwa sebutan generasi emas untuk Timnas Indonesia era Erick Thohir dalam sematan yang cukup berat. Jadi label itu berbahaya, berat gitu loh. Karena dalam perjalanan ada faktor lain. Contoh Marcelino sekarang dalam proses menanti tapi dimaksimalkan prosesnya. Jadi pemain berbakat pemain matang, kata Bung Toel melalui kanal YouTube Sporty. Oleh karena itu keberhasilan yang diraih timnas kemarin dikatakan Bung Toel jangan sampai membuat lupa diri dengan sanjungan ataupun sebutan yang terlalu tinggi. Makanya saya bilang ini baru menang belum sukses, tegas dia. Bung Toel memberikan solusi supaya para pemain timnas banyak yang bermain di luar negeri, supaya proses pembentukannya lebih matang dan tidak hanya mengandalkan para pemain naturalisasi. Sebab pembentukan pemain sepak bola hanya bisa dilakukan melalui kompetisi dan klubnya yang menaunginya. Di samping itu, akhirnya Coach Justin dan juga Akmal Marhali bisa didebatkan perihal sepak terjang Sintayong di timnas Indonesia. Justin dan Akmal Marhali nampak memiliki pandangan yang berbeda terkait parameter keberhasilan Sintayong dalam menangani timnas Indonesia sejauh ini. Akmal yang mewajarkan tuntutan publik terhadap Sintayong supaya dipecat jika tidak membuahkan trofi untuk timnas Indonesia. Didebat oleh Coach Justin. Meski Justin membenarkan tuntutan semacam itu wajar diterima para pelatih dunia dari sepak bola profesional seperti yang Akmal contohkan, namun ia mulai membedah Sintayong yang kondisi timnas Indonesia menurutnya tidak adil jika membandingkan atmosfer dan kondisi sepak bola dengan negara maju. Gue nggak setuju dengan apa yang Akmal katakan tadi. Walaupun Akmal benar, di luar negeri ini dipecat. Coach Justin menilai bahwa kondisi sepak bola tanah air masih dalam tahap merangkak, sehingga tak bisa dibandingkan dengan negara sepak bola yang telah maju. Kini kita sepak bolanya masih merangkak, belum lari. Nah, merangkaknya sudah benar. Sekarang kita mencoba berjalan, jelas. Ia menegaskan bahwa tak pernah menyatakan bahwa performa Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia selalu bagus. Gue nggak pernah mendukung Sintayong yang gue nggak kenal, nggak pernah bertemu, nggak pernah berkomunikasi. Tapi yang gue dukung adalah kerjaan Sintayong, itu paling penting, kata dia. Namun berkat Sintayong, Coach Justin kembali melirik pertandingan timnas setelah lama tak nikmatin pertandingan sepak bola di Indonesia. Di sisi lain juga, di sosial media, supporters timnas Indonesia kini terbagi dua kubu, local friends dan pendukung pemain diaspora atau naturalisasi. Dua kubu ini muncul seiring dengan terus bertambahnya pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Paling baru adalah Rafael Strijk dan juga Ever Jenner menjadi pemain teranyar yang dinaturalisasi PSSI. Dan setelah urusan administrasinya sekitar Mei Juni lalu. Tak berhenti sampai di situ, PSSI juga tengah memproses urusan naturalisasi bek tinggi asal Belanda, J.I.Jes. Pihak yang tak puas hati dengan kondisi ini cenderung tak menyukai Sintayong. Pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan tersebut yang juga dianggap bertanggung jawab atas fenomena ini. Tak hanya di kalangan supporter, bahkan istilah ini bisa dibilang pertama kali dipopulerkan oleh Marcus Horizon, pelatih kiper timnas Indonesia U16. Meneriakan istilah tersebut setelah timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16 2022. Pernyataan Marcus Horizon itulah seolah meluapkan ketidakpuasan terhadap kondisi yang terjadi. Kubu supporter yang berjalan dengan sikap itu sehingga kini tercipta dua kubu supporter. Sementara supporter yang tak mempermasalahkan pemain diaspora atau naturalisasi menilai bahwa semua orang yang memiliki darah Indonesia berhak untuk memperkuat Garuda. Kebetulan PSSI dan tim Merah Putih memang hanya mau menaturalisasi pemain yang punya darah keturunan Indonesia, bukan gujuk-gujuk orang asing yang diberi paspor. Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang ditanyai perihal ini mencoba meredahkan suasana. Ia meminta kepada semua pihak untuk berpikir jernih. Sama-sama orang Indonesia kan. Saya rasa kalau kita sebagai bangsa kita harus terbuka. Ya namanya olahraga menjadi globalisasi. Yang namanya pemain Indonesia dan diaspora jalan seiring, kata Erick Thohir dalam wawancara dengan Detik Sport Jumat 15 September 2023. Buat saya, siapapun yang mau membela Merah Putih dan pencarian pemain ini bukan karena unsur kepentingan kelompok pribadi ataupun yang lain, tetapi ini untuk yang terbaik untuk timnas nasional. Kenapa tidak? Ujar
ujarnya menambahkan. Ia juga menjelaskan bahwa proyek naturalisasi untuk jangka pendek. Ia mencontohkan bagaimana pihaknya menyiapkan cara-cara lain untuk mengatasi agar naturalisasi tidak terus-menerus menjadi keharusan untuk menutupi kelemahan timnas Indonesia di masa depan, yakni lewat kebijakan-kebijakan khusus yang diterapkan dalam penyelenggaraan Liga 1 dan Liga 2. Untuk saat ini, menaturalisasi dinilai masih dibutuhkan untuk mengangkat performa timnas Indonesia agar naik level yang diinginkan.